Oke, saya lanjut lagi ya teman-teman. Mungkin saya ulang ya. Jadi ini merupakan tampilan workspace dari NCCL Classic. Nah, NCCL Classic ini merupakan workspace yang sering banyak digunakan. Tampilan workspace ini tidak jauh beda dengan NCCL yang biasa. Ini direkomendasikan untuk desain grafis seperti desain poster, logo, X-banner, dan lain-lainnya. Dikarenakan banyak banget yang orang pakai ini tuh karena dia tuh memiliki window yang lengkap. Nah, terus kita masuk ke tool Adobe Illustrator. Yang pertama ada Direction Selection Tool. Direct Selection Tool atau shortcut-nya itu A. Pada dasarnya tool ini mempunyai kegunaan yang hampir sama dengan Selection Tool, namun Direction Selection Tool ini memiliki fungsi yang lebih spesifik seperti menyeleksi objek dan dapat menggeser sudut poin yang ada pada objek. Tool ini akan sering digunakan untuk membuat karya desain grafis. Nah, jadi tuh kita bisa lihat ya, jadi sebelah kirinya ini merupakan Selection Tool dan sebelah kanannya ini merupakan Direction Selection Tool. Yang benar tadi yang ditulis saya bacakan tadi tuh dia tuh emang bisanya cuman ngedirect satu titik objek aja. Kayak misalkan ada persegi, kemudian ada 4 sudut kan persegi itu. Nah, kita tuh cuman bisa ngegeser sudut tertentu aja gitu. Kalau kita bisa nge-select satu sudut aja gitu dan kita bisa geser sudut itu. Beda dengan selection tool. Kalau selection tool itu misalkan objek berbentuk persegi, yaitu kita cuma bisa nge-select objek itu aja. Nah, itu perbedaan dari direction selection tool dan selection tool. Kemudian ada magic wand tool. Shortcut-nya itu Y. Nah, magic wand tool ini berfungsi untuk memilih atau menyeleksi bagian objek yang memiliki warna, garis, dan gradien yang sama. Pada gambar di samping, Magic Wand Tool hanya menyeleksi bagian lampu dengan bentuk dan warna yang sama. Setelah menyeleksi bagian tersebut, selanjutnya dapat melakukan berbagai tindakan seperti menggeser, menghapus, dan bahkan merubah bentuknya. Nah, jadi dia tuh nge-select di sini contohnya tuh nge-select warnanya yang sama, yaitu warna kuning. Kemudian ada lasso tool, shortcut-nya itu key, itu sampai hampir sama kayak Magic Wand Tool. Nah, lasso tool ini juga berfungsi untuk menyeleksi bagian objek, namun yang membedakan adalah tool ini dapat menyeleksi secara bebas seperti membuat garis seleksi dengan mengarahkan kursor pada bagian di samping, pada gambar di samping dapat diperhatikan bagian yang diseleksi dengan lasso tool hanya yang masuk ke dalam garis seleksi. Nah, contohnya ini ya. Dia tuh nge-seleksi cuman bagian putihnya doang. Dia buat kayak lingkaran gitu. Dan bagian kuningnya nggak seleksi sama bagian warna birunya ini. Kemudian ada pen tool, dia itu shortcut-nya P. Pen tool ini memiliki fungsi untuk membuat objek dan menggabungkan garis-garis yang terdiri dari titik-titik poin. Dapat dengan bebas membentuk objek dengan tool ini. Selain itu, pada penggunaannya garis-garis tersebut dapat menghubungkan ke titik awal sehingga membentuk objek atau dibiarkan terbuka. Nah, contohnya itu kayak gambar di samping ini nih. Dia tuh buat titik dari titik sini ke sini sampai sini. Nah, dari sini sampai ke sini, dari sini ke sini sama ke sini, dia tuh baru ngebentuk segitiga. Sudut segitiga, objek segitiga gitu. Nah, dia tuh belum ngebalikin titiknya lagi ke titik awal. Kalau dia balikin ke titik awal, dia tuh bakal bentuk jadi segi 4. Nah, selain itu, pen tool itu banyak macamnya. Di sini ada anchor pen tool yang berfungsi untuk menambahkan titik-titik poin dan pada pembuatan objek. Kemudian ada delete anchor point tool berfungsi untuk menghapus titik-titik poin pada pembuatan objek. Kemudian anchor point tool itu berfungsi mengubah titik poin yang awalnya berupa garis lurus. Nah, kemudian ada tab tool. Tab tool ini atau ya orang bisa sebutnya biasanya text tool ya. Nah, itu berfungsi untuk kita nulis teks atau huruf. Mulai dari yang banyak hurufnya atau yang panjang dan sampai yang kecil gitu atau nama brand. Nah, bisa lihat ya di sini ada beberapa jenis dari tab tool. Pertama tuh ada area tab tool. Berfungsi untuk membuat tulisan di dalam area objek. Nah, area tab tool itu kayak gini nih, yang warna hijau. Jadi ada objek tertentu, dia tuh bakal nulis sesuai dengan bentuk objeknya. Kemudian ada Type on Pad Tool, berfungsi untuk membuat tulisan di bagian luar objek. Nah, contoh ini nih.
Jadi kalau kita mau buat gambar bentuk lingkaran kayak gini, nah kita buat lingkaran dulu, kemudian kita pakai tap on pad tool ini, dia bakal ngikutin si bentuknya, tapi di luar, beda sama yang ini. Kemudian ada vertical tab tool berfungsi untuk membuat format tulisan dengan bentuk urutan ke bawah. Nah itu dia bakal ke bawah, nggak nyamping gitu tulisannya. Kemudian ada touch tab tool berfungsi untuk menyeleksi satu huruf pada tulisan yang dibuat. Nantinya dengan tool ini dapat melakukan berbagai tindakan pada huruf yang telah diseleksi, misalnya merubah ukuran dan posisi. Kemudian ada line segment tool, shortcut ini garis miring. Nah, segment tool ini memiliki fungsi untuk membuat objek berupa garis pada penggunanya dengan cara mengeklik dan tarik searah dengan kursor. Nah, line segment tool ini banyak macamnya. Yang pertama ada arc tool, berfungsi membuat garis melengkung. Spiral tool berfungsi untuk membuat objek dengan bentuk garis yang melingkar. Kemudian ada rectangle grid tool berfungsi untuk membuat objek berupa kotak dengan bentuk kolom atau kotak-kotak kecil. Kemudian ada polar grid tool berfungsi untuk membuat objek dengan bentuk garis yang terdiri dari beberapa lingkaran. Nah, ini yang paling umum banget dipakai yaitu rectangle tool, shortcutnya M, mempunyai fungsi untuk membuat objek berupa persegi. Selain itu juga dapat membuat bentuk lain dengan tool yang berbeda seperti ellipse tool dan membuat objek lingkaran, oval, poligon, dan tool ini membuat objek dengan berbagai jumlah segi sudut. Jadi kalau misalkan kita buat sudut yang lebih banyak gitu, misalkan bintang, nah itu bisa pakai poligon tool untuk memperbanyak sudutnya. Atau kita buat sudut yang lebih kecil gitu, dikit. Contohnya segitiga yang cuma punya 3 sudut, nah itu juga bisa pakai polygon tool. Nah, ini juga ada paintbrush tool, shortcutnya B. Paintbrush tool ini memiliki fungsi membuat objek dengan bentuk efek dari kuas. Dengan menggunakan tool ini dapat membuat berbagai macam bentuk objek. Kemudian ada shaper tool, shape N. Nah, shaper tool ini berfungsi membuat objek dengan cara menggambar pola dan kemudian akan menjadi hasil sempurna secara otomatis. Pada penggunaan tool ini cukup mudah dengan membuat pola dari objek yang diinginkan. Biasanya tool ini hanya dapat bekerja dengan bentuk objek seperti simetris seperti persegi, lingkaran. Dan lingkaran yang contohnya kayak gini. Jadi kita ngegambar gitu dan dia langsung jadi persegi. Nah, ada rotate tool. Nah, ini buat ngegeser merotate si objeknya itu dari beberapa sudut. Kemudian ada scale tool, dia shortcutnya S. Nah, itu berfungsi untuk mengatur scale dari objek. Dapat mengatur menjadi besar atau kecil secara presisi. Nah, ini cara penggunanya itu hanya mengarahkan kursor ke bagian sudut atau titik objek dengan menariknya. Kemudian ada wedge tool atau kita bisa pakai shortcut with shift W. Nah, wedge tool ini memiliki fungsi yang cukup unik, yaitu dapat membuat garis dari objek menjadi lebih lebar atau menjadi lebih kecil. Pada penerapannya, dengan memilih bagian dari garis yang ingin diperbesar atau diperkecil. Kemudian ada warp tool atau kita bisa pakai shift R. Warp tool ini berfungsi untuk menentukan atau membuat efek gelombang yang ada pada objek. Cara penggunaannya itu yaitu memilih bagian pada sudut atau tepi objek dan menarik bagian tersebut dengan menggunakan tool yang diarahkan dengan kursor. Kemudian ada free transform tool, shortcutnya E, yaitu memiliki fungsi untuk mengubah atau mentransformasi objek dengan memilih salah satu titik poin objek. Kita bisa lihat contoh di samping ya. Dapat lihat beberapa objek yang bentuknya telah diubah dengan menggunakan free transform tool. Jadi objek yang kayak gini diubah lebih tajam di sudut yang sebelah kiri ini. Nah, ini fungsi dari free transform tool. Nah, kita langsung aja ke implementasian Adobe Illustrator-nya. Oke, terlihat ya.
share screen saya. Kita coba buat kayak gini ya, desain kayak gini. Nah, untuk ini tampilan awal dari Adobe Illustrator-nya itu. Nah, untuk kita buat file baru ya, project baru, kita klik new. Nah, atau mungkin kalau misalnya kita baru buka itu tampilan awalnya kayak gini. Tampilan awal kayak gini, terus kita klik create new, kemudian kita pilih misalkan apa ya, misalkan mobile gitu. Tergantung sih kita mau buat apa, misalkan website atau print atau film dan video. Kalau print ini biasanya dia formatnya warnanya CMYK, jadi langsung cocok buat dicetak. Nah, di sini kita pakai custom aja, pakai 1920 1080 panjangnya, kemudian pixelnya kita catatnya pixel. Kemudian untuk raster efeknya kita pakai 300 ppi. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini hal yang menarik di Adobe Illustrator itu sendiri, kita tuh bisa banyak artboard dalam satu project. Caranya itu kita pencet Shift O, atau di sini ada icon nih. Klik aja, terus kita pencet Alt, nah dia langsung nge-copy. Kita bisa banyak banget. Bisa dibilang persis sama kayak Figma lah, kayak gitu. Kita langsung lanjut buat kayak gini ya, desain kayak gini. Pertama saya copy dulu warnanya, color palette-nya. Nah, kemudian kalau udah siapin color palette-nya, kita mulai warnain background-nya. Kita pakai rectangle aja di sini. Nah, ini warnanya masih putih. Kita ganti. Ngedrop warna itu pencet shortcut-nya I. Pakai eyedropper tools. Sorry, kita select dulu. Kemudian cek I. Nah, kita udah ngewarnain background-nya. Kemudian kita lock aja biar nggak keseleksi. Nah, cara nge-lock tadi ya, kita select gambarnya, kemudian objek, terus pencet lock. Kemudian kita buat garis-garis dulu nih, kayak gini. Caranya mudah. Pertama, kita buat line. Kita taruh line di sini nih, di garis, di atas artboard. Nah, kita bisa pakai bantuan align ini, di tengah, terus taruh atas. Nah, ini tuh, karena line ini belum dikasih warna atau stroke, kita kasih stroke aja, warna hitam. Terus kita gedein lagi stroke-nya jadi 2 poin lah, biar kelihatan. Nah, ini udah kelihatan sebenarnya. Kemudian, untuk zoom out, zoom in kita bisa pencet Alt, ditahan terus sambil scroll up, scroll down dipakai mouse. Untuk nyamping itu Ctrl sambil tekan. Kemudian kita lanjut ya. Di sini kita copy. Nah, cara ngopi itu gampang banget. Kita Alt tahan, kemudian digeser ke bawah, ditarik. Nah, dia jadi ada 2. Nah, ini taruh tengah, terus ke bawah. Nah, ini jadi kita udah punya garis atas bawah, line. Atas bawah di antara artboard-nya ini. Nah, kita select dua-duanya. Nah, untuk select objek bisa ya buat select box, terus langsung dia ke select line ini, atau kita klik aja si line-nya ini, pencet shift, tahan shift-nya, kemudian sambil ini juga. Nah, kita udah nge-seleksi objeknya dua objek ini. Kemudian kita pencet objek, selanjutnya kita envelope distort ini, kemudian make with mesh. Sorry, kita bend dulu. Nah, ini baru. Nah, fungsi bend ini tuh kayak apa ya? Mengcopy garis-garis ini tuh sampai garis terakhir lah, objek terakhir gitu. Nah, kita bisa ngatur band ini, misalkan 70,
atau jaraknya itu 70 pixel atau 50 misalkan. Nah, itu dia bisa jadi lebih renggang. Cuman kita 70 aja. Untuk ngado sama kayak biasanya ya, software biasanya Ctrl+Z. Nah, setelah itu kita bisa klik. Nah, biasakan untuk desain di Adobe ini tuh kita copy apapun progress kita tuh di copy dulu asetnya. Takutnya kalau kita edit terus ternyata gagal tuh masih punya backupan gitu. Kita taruh atas deh. Terus ini. Kemudian setelah itu kita klik yang tadi ya, yang line-line tadi garis-garis ini. Cat objek, terus kita coba ngepola si objeknya itu kayak gini nih, ngegelombang-gelombang kayak gini. Kayak ini objek, terus envelope stroke, terus make with mesh. Nah, di sini kita pencet preview. Nah, ini tuh dia row ini jadi kayak baris row-nya itu ada 4, kolomnya tuh ada 4. Kita bisa tambah lagi jadi banyak. Semakin banyak semakin detail sebenarnya. Dan ya kayak gitu, jadi agak sulit juga untuk ngebuat ngegelombangnya. Kita pakai 4x4 aja. Nah, baru kita pakai direction selection tool. Nah, kita klik ini, bagian titik ini, kita geser. Nah, dia udah mulai melengkung-melengkung gitu. Nah, kayak gini tuh harus manual sih, nggak bisa otomatis. Jadi, ya emang harus bersabar. Misalkan ya bebas gelombangnya kayak gimana bentuknya, bebas. Sebagusnya aja. Akan ke sini. Oke, mungkin gini aja ya, cukup. Nah, kalau udah jadi gini, coba kita kita copy aja. Pokoknya ya yang saya bilang tadi ya, kita harus sering banyak copy asetnya gitu. Kalau udah, terus cek dulu, takutnya suara saya oke masih nyambung ya. Oke, nah kalau udah, baru kita ngebuat kita buat tulisannya dulu ya, tulisan ini. Caranya tuh, nah ini saya udah ada tulisan, kita copy aja. Nah, untuk tulisannya itu panjangnya sebenarnya ya nanti disesuaikan sama nanti bentuk 3D-nya gitu. Mana ya, terus ini deh. Nah, ini masih bisa diganti tulisannya. Sebenarnya tulisannya bebas apapun. Nah, kita copy tulisannya, pencet Alt, terus di drag ya kan. Habis itu kita jadiin shape. Jadi gini, oh ini kan masih bisa diganti ya. Tapi kalau kita udah expand jadi shape, jadi bentuk, dia tuh nggak bisa diganti. Kita expand dulu. Nah, ini udah nggak bisa diganti tulisannya. Kalau kita klik A, dia tuh bisa kegeser A-nya. Nah, kayak gini. Jadi kita nggak bisa ganti tulisannya. Ciri-cirinya tuh, kita bisa juga pakai ini, mode outlines. Bisa tahu kalau ini tuh, dia tuh udah bentuk shape. Sedangkan ini enggak. Nah, dari sini kita masuk ke simbol. Nah, kita masukin aja ke simbolnya. Kita buat simbol. Nah, kalau udah, kita buat lingkaran. Warnanya bebas. Nah, setelah udah buat lingkaran, oh ini belum di lock, kita lock aja. Biar nggak kemana-mana. Nah, oke. Kalau udah buat lingkaran, kita potong lingkaran jadi 2. Caranya, pakai tool ini. Nah, lingkaran tuh, dia itu sebenarnya pada dasarnya lingkaran nggak punya sisi ya. Cuman dia tuh masih punya poin-poin gini, titik-titik ini. Nah, dia tuh punya 4 titik. Kalau kita mau potong dia jadi 2, berarti kita harus ngeseleksi titik yang atas ini sama titik bawah ini. Udah, ini udah kepotong nih.
kalau kita pakai selection tool terus kita geser, nah dia jadi 2. Kemudian sisanya kita delete setengahnya. Oke, setelah di delete, kita lanjut merubah ini menjadi 3D gitu. Caranya kita efek, kemudian 3D, kemudian revolve. Nah, kita preview. Nah, ini udah jadi 3D gitu. Nah, kemudian kalau udah kayak gini, nah ini untuk map artnya ini kita ganti pakai tulisan kita aja. Nah, jadi kayak gini. Kalau kita bisa lihat tulisan kita ini, nah mungkin karena lingkarannya terlalu besar ya, jadi kita panjangin aja kayak bisa deh. Nah, justru, nah ini yang tadi saya bilang, semakin panjang tulisannya itu justru makin bagus. Sebenarnya tergantung sama ukuran lingkarannya yang tadi kita buat. Mungkin terlalu besar lingkarannya, tulisannya nggak cukup gitu, nggak ngelebihin kotak ini. Nah, grafik ini tuh menandakan si lingkaran itu. Kalau misalnya kita mau taruh ke atas gini, dia bakal di ujung lingkaran sini tulisannya. Kalau taruh tengah, di tengah. Terus misalkan garis tengah ini nih, itu menandakan huruf yang H ini loh. Jadi kalau misalnya kita geser, nah jadi beda kan. Kalau kita geser ke samping, nah kayak gitu. Jadi kita taruh tengah aja untuk saat ini. Kalau udah pas, oke, kita oke aja. Kemudian oke. Nah, udah jadi tulisan lingkaran kayak gini ya. Kita pisahin dulu antara tulisan depan sama belakangnya ini bisa dipisahin. Caranya kita ungroup dulu. Terus kita copy dulu aja. Oh, kita expand dulu biar jadi bentuk. Ini kayaknya belum jadi bentuk. Nah, kalau udah di-expand, udah kayak gini. Kita ungroup. Kemudian kita ungroup lagi aja. Nah, dia masih ngerilis si lingkaran ini tulisannya. Jadi, rilis Clipping Max saja. Nah, ini udah bisa. Kemudian kita hapus bagian sisa-sisa lingkaran tadi. Kita delete. Nah, ini udah bisa ya, lingkaran depan sama belakang. Dan untuk yang depan, kita kasih warna putih aja. Oke, kemudian kita select dua-duanya depan belakang. Kemudian kita masuk ke efek, 3D, kemudian extrude and bevel. Kita preview biar kelihatan. Nah, jadi kayak gini. Kita pakai 25 aja. Tadi udah pakai enter. Terus pencet OK, enter. Dan itu jadi kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, nah ini masih bisa dipisahin. Selanjutnya kita masukin sepatunya yang ini ya. Copy. Dan kita masukin ke sini. Taruh deh sini. Nah, ini kita taruh tulisannya ini di belakang tulisan yang putih ini. Caranya bisa pakai objek, command arrange, terus send backward. Atau pakai shortcutnya CTRL buka kurung. Oke, nah jadi kayak gini. Nah, kemudian kita pasin nih sepatunya sama tulisannya. Biar kelihatan tulisannya itu ngelilingin si sepatunya. Kita gedein aja tulisan sepatunya ya. Nah, tulisannya terlalu kecil jadinya. Nah, jadinya kita gedein aja tulisannya. Karena nge-seleksi tulisannya yang belakang ini, nah ini kita klik, terus ini kita klik. Terus CTRL-Y, kita scale. Untuk scale, kita pencetnya CTRL Alt Shift untuk dia tuh presisi gitu.
Kalau kita geser aja ini tuh bisa nggak presisi kayak gini. Tapi kalau vektor jadi nggak pecah sih, nggak gapnya. Tapi kalau misalkan buat presisi nah kayak gini, itu pencet Alt Shift. Nah, kalau udah cukup, kita ini aja. Tuh, kita rapin ya. Satunya agak tengah. Nah, ya serapinya lah. Oke. Kemudian kita buat lingkaran kayak gini nih. Caranya kita pencet CTRL, CTRM, tapi langsung aja deh pencet ellipse. Terus kita buat lingkaran, ukurannya nyesuaiin aja. Kemudian kita taruh lingkarannya itu di belakang tulisan yang putih. Sama caranya pencet CTRL, buka kurung kurawal kayak gini. Kemudian kita ganti warnanya jadi kayak yang ini. Setelah itu kalau udah ukurannya, oh dia nutupin tulisannya lebih gede lagi. Nah kalau udah kita ganti modenya ini jadi color. Nah jadi kayak gini. Oke. Nah kalau udah kita buat lingkaran yang ini nih, warna biru ini. Caranya kita copy aja si lingkaran ini, CTRC, CTRF supaya posisinya masih sama. Terus kita Alt Shift, terus kita ganti warnanya jadi ini, cat I, airdropper, terus di drop ke kotak yang ini. Kemudian kita geser. Kemudian untuk modenya si lingkarannya ini tuh dia pakai hard light. Nah, jadi kemudian kita tambah hiasannya lagi. Ini ada lingkaran garis putus-putus. Kita drop lagi aja ini. Kita copy CTRC, CTRF, kemudian kita kecilin. Kemudian kita kasih warna terlalu ini, ganti yang biasa dulu, normal. Kita drop warna putih. Kemudian kita ganti yang ini kan fill-nya ya warna putih. Kita jadiin stroke-nya yang warna putih. Kita switch. Nah, ini udah ada. Oke, kurang tebal. Kita naikin lagi pixelnya ke 5 mungkin. 4 deh. Nah, baru stroke-nya ini kita ganti kayak gini. Das headline. Nah, ini 12 poin aja. Oke, cukup. Nah, udah jadi. Kita geser ke sini. Kecilin lagi aja. Kalau kita lihat, oh dia tipis ya. Berarti kita kecilin lagi aja. Poinnya jadi 2. Sorry. Jadi 1 mungkin ya. Oke, kayak gini. Kemudian kita buat garis-garis belakangnya ya. Itu caranya gampang juga. Kita buat line di sini ya. Kita buat line misalnya segini. Kasih stroke, kemudian poinnya 5 misalnya. Ini masih nah ini ganti dulu ya. Ini nggak usah diaktifin. 9, 5, 2. Oke, 2 ya. Kemudian kita ini aja. Geser ke sini, terus kita gini aja, kita klik ini, kemudian klik CTRL
Nah, kita kita ulang ya. Klik ini, terus enter. Nah, ini move. Kemudian kita geser jadi berapa ya? Ini 1. Copy. Gak ada perubahan, sorry. Oh, kita blend aja lagi ya. Kita geser ini ke sini. Kemudian kita blend option dulu. Misalkan 4. Kemudian kita objek, terus make blend. Oke, ternyata masih terlalu renggang ya. Kita setting lagi aja. Misalkan 30. 30 cukup. Coba lagi aja deh, objek jadi 20. 20, oke. Nah, kalau udah, kita masukin ini ke sini, terus kita copy aja. Nah, caranya kita taruh ke bawahin, kita taruh buka kurung terus-terusan aja sampai dia di bawah. Oke. Nah, kita geser, kemudian kita taruh. Ini kayaknya terlalu ke bawah ya. Nah, kayak gitu. Jadi, ya memang nggak sama sih ya, karena gelombang juga beda. Terus kayak ini garisnya juga beda juga kayaknya jaraknya. Kalau ini kita pakai 70 pixel kan. Nah, mungkin ini udah selesai. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Mungkin saya tunggu sampai jam 4 ya. Buat teman-teman kalau mau nanya, drop aja langsung di chat atau mic boleh. Ditunggu ya sampai jam 4.
Mungkin kalau jam 4 kelamaan ya. Jadi mungkin teman-teman semua belum ada pertanyaan yang bisa di-drop. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa hubungin saya. Nanti saya coba jawab. Mungkin itu aja dari webinar kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore dan terima kasih.